Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Saudara-saudariku jamaah rahmatullah dimanapun Anda berada. Untuk kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian dengan membawakan sebuah judul Perbuatannya Hati yang Melampaui Batas. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya pada waktu Allah ini melihat hamba-hambanya itu sebetulnya pada kasihan bahwasanya mereka telah dijadikan oleh hawa nafsu sebagai budaknya. Dan ini saya katakan sebagai proses dan belum pada intinya. Pada waktu Allah ini melihat hamba-hambanya itu sebetulnya Allah itu kasihan, di mana mereka itu telah dijadikan hawa nafsu sebagai budak mereka. Sehingga secara langsung atau tidak langsung Allah ini telah memberikan utusannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membenahi hati manusia tersebut agar manusia ini bebas dari perbudakannya hawa nafsu. Siapa yang dikatakan secara hakikatnya Muhammad itu? Janganlah kita ini saling bantah-membantah, ingin benar sendiri, merasa diri kita ini ilmunya paling banyak pengetahuannya, merasa diri kita ini hafal hadis, hafal Al-Quran, dan lain-lain sebagainya itu. Yang terpenting saat ini, yang terpenting kita sekarang itu adalah bagaimana hatimu itu bisa mengesahkan Tuhan. Dan agar hatimu itu bebas dari budaknya hawa nafsu. Karena manusia ini pada hakikatnya, pada dasarnya tidak memiliki daya dan upaya tanpa adanya pertolongannya Allah. Makanya diri kita, saudara-saudara kita yang merasa dirinya masih hebat, yang merasa mungkin tingkatan 1, 2, dan 3 dan lain-lain sebagainya, yang merasa alim, itu lepaskan. Karena yang namanya makhluk manusia itu tidak memiliki daya dan upaya tanpa pertolongannya Allah. Makanya kita ini jangan pernah merasa diri manusia itu hebat atau segala-galanya. Barang siapa manusia ini yang hatinya belum sampai pada Allah, pasti mereka itu ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dimuliakan,
ingin merasa benar sendiri, dan lain-lain sebagainya itu. Manakala hati manusia tersebut belum sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Allah telah mengutus Muhammad untuk membebaskan perbudakannya hawa nafsu. Dan jika manusia ini sudah bebas dari perbudakannya hawa nafsu, pasti hatinya akan merasa tentram dan merasa damai. Tidak akan ada kesewenang-wenangan, tidak akan merasa diri kita hebat, tidak akan yang segala-galanya. Kalau sudah bebas hati ini dari perbudakannya hawa nafsu. Karena manusia itu kenyataannya kebanyakan mereka itu masih merampas pakaian kebesarannya Tuhan. Banyak manusia ini dirinya makhluk yang merasa alim, merasa pintar, merasa kuat dan hebat, dan lain-lain sebagainya. Dan hal seperti itu secara tidak langsung mereka itu ingin menjadi Tuhan. Dan hal seperti itu merupakan sebuah perbuatannya hati yang melampaui batas. Manakala hati ini masih punya penyakit seperti itu, maka hati tersebut lama-kelamaan semakin keras, semakin membatu, serta akan semakin jauh dari Tuhan. Intinya, perbuatan yang melampaui batas itu adalah perbuatannya hati yang mencari Tuhan selain Allah, yang mencari Tuhan selain hidup. Mereka ashadunya itu hanya berhenti di la ilaha saja, tidak bisa ke ilallahnya. Untuk itu, perbaikilah perbuatan hati kita. Jangan cuma memperbaiki urusan-urusan jasad jasmania ini saja. Karena sebagus apapun perbuatannya jasad jasmania ini, manakala tidak dibarengi dengan perbuatannya hati yang bagus, maka hal itu masih dikatakan perbuatan hati yang melampaui batas. Lalu perbuatan hati yang bagus itu seperti apa? Ya, perbuatannya hati yang dikatakan sampai pada Allah, yang kami sering sebut adalah ma'rifatullah. Itulah golongan-golongan hati para kekasihnya Allah, golongan hati ahli suhud. Tetapi jika kita ini masih tergolong hatinya ahli hijab, ya tidak mungkin dikatakan hatinya bagus. Walaupun kelihatan manusia mereka berbuat baik, beramal, sholatnya tidak pernah putus-putus, dan lain-lain sebagainya. Manakala hatinya masih ada syirik, kemakhlukannya yang bisa segala-galanya, itulah perbuatan hati yang melampaui batas. Karena dalam hatinya makhluk itu
merasa dirinya yang bisa segala-galanya. Karena urusan jasad ini ditatanya itu lewat hukum syariat, bukan dihukum hakikat. Hal ini bila dibiarkan secara terus-menerus, maka orang tersebut pasti akan gila dengan duniawiyah. Gila dengan kehormatan, gila dengan pangkat dan jabatan, gila dengan tentang urusan-urusan duniawiyah. Padahal hal tersebut merupakan sebuah racun, racunnya hati, sehingga hati ini ingin selalu dipuja-puja, ingin selalu dimuliakan, ingin selalu dibesar-besarkan. Bahkan mereka itu terkadang ingin bisa segala-galanya, seolah-olah diri manusia ini ingin menjadi Tuhan. Kita ketahui bersama bahwasanya status makhluk yang seperti itu sudah menjalar di tengah-tengah umat. Sebetulnya pada hakikatnya yang namanya manusia itu, status makhluk itu harus tidak memiliki sifat mulia, harus tidak memiliki sifat yang ingin dihormati. Karena yang namanya makhluk itu seperti laksana patung, tidak bisa berbuat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Yang namanya patung itu tahu sendiri, patung itu seperti apa. Ya patung jegegrek, itulah patung. Manusia itu ya seperti itu. Tetapi kenyataannya di lapangan itu manusia itu merasa dia hidup, merasa dia yang melihat, merasa dia yang berbicara, merasa dia yang mendengar, dan lain-lain sebagainya. Sebetulnya hal-hal seperti itu adalah perbuatannya hati yang melampaui batas. Mereka tidak merasa, tidak terasa telah merampas pakaiannya Tuhan. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sadarlah untuk kembali pada Allah, wa inna ilaihi rajiun. Karena pada dasarnya kebanyakan manusia ini perbuatannya hati masih banyak yang melampaui batas. Padahal sudah jelas Allah sudah menyampaikan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan Allah. Silahkan kita ini bermewah-mewahan, bermegah-megahan, tetapi hatimu jangan ikut-ikutan. Karena pada dasarnya manusia ini menunggu kematian. Apapun, sebanyak apapun hartamu yang engkau kumpulkan, setinggi apapun pangkat dan jabatanmu yang saat ini engkau raih, apapun yang engkau miliki di dunia ini, manakala engkau sudah mati, jasad jasmania ini mati kembali ke dalam tanah, upaya engkau ini tidak akan bisa menolongmu. Karena yang bisa menolong hanyalah mutlak Sang Maha Hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah Anda melakukan perbuatan hati yang melampaui batas. Bagaimana caranya? Ya Anda tentu harus mencari guru akhirat,
mencari ilmu, amal, serta istiqomah. Berjalanlah di hukum-hukum hakikat menuju makrifat, dan selalu berbuat zikirlah hatimu untuk selalu berhubung pada Allah, agar diri kita ini tidak melakukan perbuatan hati yang melampaui batas. Itulah saudara-saudaraku, kesimpulannya pada hari ini bahwasanya perbuatan hati yang melampaui batas adalah perbuatan hati walaupun sekecil apapun masih ada syirik selain Allah. Merasa dirinya makhluk yang ada, merasa dirinya makhluk yang hebat, merasa dirinya makhluk yang memiliki, merasa dirinya makhluk yang segala-galanya. Itulah perbuatan hati yang melampaui batas. Semoga pada kesempatan kali ini menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.